Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Di video kali ini, saya dengan teman-teman saya dari kelompok 9A akan mempresentasikan mengenai HAM dan akan sadar pajak. Sebelum memulai presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Generino Febrian dengan NIM 44250497. Di sini juga ada Misela Maulina dengan NIM 44251459. Ada Kaila Putri Suwita dengan NIM 44251427. Ada Wulan Ismiatun Zaida dengan NIM 44251099. Ada Tarisya Armanda Usman dengan NIM 44250143. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memasuki ke dalam materi yang dimana kita akan membahas materi hak asasi manusia atau HAM dan juga pajak. Hak asasi manusia atau HAM itu merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Nah, HAM juga mencakup pada hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak atas kesehatan, hak bersikat, dan hak-hak lainnya yang bersifat universal. Nah, dalam konteks bernegara, pelindungan dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab utama pemerintah sebagai representasi negara. Tanpa adanya jaminan terhadap HAM, kehidupan masyarakat itu tidak akan berjalan secara adil dan manusiawi. Selanjutnya, ke pajak. Nah, pajak itu adalah salah satu instrumen utama yang digunakan negara untuk mendanai kebutuhan publik. Pajak juga merupakan kontribusi wajib dari warga negara kepada negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pelayanan umum, dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan lainnya. Oleh karena itu, pajak memiliki peran vital dalam menjamin realisasi HAM, terutama hak-hak sosial dan ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial lainnya. Baik, selanjutnya yaitu memahami hak asasi manusia atau HAM dan memiliki kesadaran pajak, yang dimana suatu fondasi penting bagi masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kesadaran HAM yaitu menjamin martabat individu, mendorong kebebasan, dan juga mencegah penindasan. Sementara itu, kesadaran pajak mendukung pembangunan nasional, mewujudkan keadilan sosial, dan juga meningkatkan suatu kualitas pelayanan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian hak asasi manusia atau HAM, yang dimana HAM itu merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia sebagai ciptaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan klasifikasi umum, HAM dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, hak sipil dan politik, meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, kebebasan opini, hak atas keadilan hukum, dan hak memilih dan dipilih. Yang kedua, ada hak ekonomi, mencakup hak atas pekerjaan, penghasilan yang layak, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Yang ketiga, hak sosial dan budaya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya. Sudut pandang dari para ahli, menurut Thomas Hobbes, pengertian HAM adalah jalan keluar untuk mengatasi keadaan homo homini lupus belum omnium contra omnes, yaitu manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain. Keadaan seperti ini mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat di mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Pengertian dan fungsi pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang teruntang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tentang Imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Secara umum, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama ada fungsi anggaran budgeter. Fungsi ini menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk pembiayaan pembangunan nasional, gaji aparatur negara, serta menyediakan fasilitas
publik seperti sekolah, rumah sakit, dan sarana transportasi. Dalam konteks ini, pajak menjadi tulang punggung dalam mewujudkan pelayanan yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Lalu yang kedua ada fungsi mengatur reguler. Selain sebagai sumber pendanaan, pajak juga digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian negara. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan sektor tertentu, atau melindungi industri dalam negeri. Sudut pandang dari para ahli, David D. Wildasi menambahkan bahwa kesadaran wajib pajak mencakup persepsi individu tentang keadilan sistem perpajakan dan transparansi pemerintah. Menurutnya, jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan adil dan transparan, mereka lebih cenderung untuk patuh terhadap kewajiban mereka. Kesadaran ini juga melibatkan keyakinan bahwa pembayaran pajak mereka digunakan untuk kepentingan umum secara efektif. Hubungan antara HAM dan pajak. Kesadaran pajak juga mencerminkan kepedulian terhadap pemenuhan HAM. Dengan membayar pajak, setiap individu berperan serta dalam menyediakan dana untuk layanan dasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat, terutama bagi kelompok yang lebih rentan atau kurang mampu. Oleh karena itu, pajak bukan hanya sekedar kewajiban administratif, tetapi juga tindakan yang mendukung pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi bagi semua warga negara. Contoh hubungan antara keduanya. Yang pertama, hak atas pendidikan yang dijamin melalui penyediaan sekolah negeri dan beasiswa oleh negara, dibiayai dari penerimaan pajak. Dan yang kedua, hak atas kesehatan yang diwujudkan dalam bentuk layanan puskesmas, rumah sakit umum, dan program BPJS Kesehatan. Semuanya bersumber dari anggaran negara. Dan yang terakhir, hak atas pekerjaan dan sosial yang juga difasilitasi melalui berbagai program subsidi dan perlindungan sosial. Kesimpulan pada materi hari ini adalah HAM adalah hak dasar universal yang perlu dipenuhi oleh negara. Pajak adalah sumber daya utama negara untuk mewujudkan pemenuhan HAM tersebut. Kesadaran pajak penting agar negara mampu menjalankan fungsinya demi keadilan dan kesejahteraan bersama, dengan lebih meningkatkan edukasi HAM dan memperkuat transparansi pengelolaan pajak dan tegakkan hukum secara adil. Sekian presentasi dari kelompok 9A tentang HAM dan sadar pajak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.